Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat GMI dan teman-teman belajar P3K. Oke, siang hari ini saya akan membagikan 10 soal HOTS yang saya buat sendiri tentang soal P3K manajerial aspek integritas. Oke. Langsung saja mungkin teman-teman bisa melihat di layar. Ini adalah soal nomor 1 dan saya akan berikan kepada teman-teman kesempatan untuk menjawab soal ini. Soal akan dimulai. Silahkan menjawab pertanyaan ini. Saya beri waktu 1 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Silahkan dikerjakan soalnya, dibaca dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, cukup. Waktunya sudah habis. Kemudian kita akan melakukan pembahasan soal. Oke, saya baca dulu soalnya. Soal nomor 1. Sebagai manajer baru di perusahaan konveksi, Anda dihadapkan dengan isu terkait pengelolaan anggaran yang kurang transparan. Beberapa karyawan menyampaikan keluhan bahwa kebijakan perusahaan dalam hal pelaporan keuangan tidak jelas. Bahkan, ada indikasi potensi manipulasi anggaran. Karyawan juga merasa takut untuk melaporkan penyimpangan atau potensi penyalahgunaan karena tidak ada mekanisme yang jelas dan aman. Anda ditugaskan untuk mengambil langkah konkret guna meningkatkan transparansi dan menjaga integritas perusahaan. Sambil menghindari gangguan lebih lanjut pada operasional, namun Anda harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, mengingat adanya ketegangan antara keinginan untuk melakukan perubahan dengan kebutuhan untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan. Anda perlu membuat keputusan yang bijak yang tidak hanya menanggapi masalah ini secara efektif, tetapi juga menciptakan suasana yang mendukung transparansi dan kejujuran di seluruh organisasi. Bagaimana Anda akan merespon untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan? A. Membiarkan kebijakan yang ada berjalan karena perubahan bisa mengganggu operasional perusahaan. B. Mengembangkan sistem pelaporan anonim yang memungkinkan karyawan melaporkan penyalahgunaan tanpa takut dihukum. C. Menerima laporan hanya dari manajer senior yang dianggap lebih tahu tentang integritas. Dan D. Menunggu hingga masalah menjadi lebih besar baru melakukan perbaikan untuk menghindari gangguan lebih lanjut. Oke? Ya, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, silahkan dieliminasi 2 jawaban yang meragukan atau kalimatnya negatif. Oke, kita lihat dari pilihan jawaban ini, manakah kalimat yang negatif? Tentu saja pilihan jawaban D, kemudian pilihan jawaban A dan D. Coba kita lihat pembahasannya. Ya, berikut pembahasannya. Nah, oke. Jadi 2 jawaban negatif tadi yang A dan D, ternyata D itu poinnya 3. Tapi ada alasannya kenapa poinnya 3. Oke.
Setidaknya satu pilihan yang kita eliminasi itu sudah mendapatkan nilai yang rendah. Jadi ada hal aman yang kita bisa amankan. Jawabannya adalah B. Ini ada jawaban yang terbaik karena mengatasi masalah utama, yaitu menciptakan sistem yang aman dan transparan untuk pelaporan. Dengan menyediakan pelaporan anonim, perusahaan dapat menunjukkan komitmen terhadap integritas dan memungkinkan karyawan untuk melaporkan potensi penyalahgunaan tanpa rasa takut akan pembalasan. Sistem ini bisa memperkuat kepercayaan dan integritas dalam organisasi. Oke, ya. Jadi jawabannya adalah B. Mengembangkan sistem pelaporan anonim. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Saya rubah ya cara penyampaian soalnya. Jadi saya baca dulu, kemudian teman-teman bisa langsung menjawab. Atau jika teman-teman ingin, boleh ditekan tombol pause untuk membaca soal dan mengerjakannya. Kemudian nanti baru melihat pembahasan soalnya. Oke, nomor 2. Sebagai manajer audit internal di perusahaan PT Danantara Tbk, Anda sedang melakukan audit rutin terhadap laporan keuangan tahunan. Saat melakukan pemeriksaan mendalam, Anda menemukan adanya kejanggalan dalam laporan anggaran yang mengindikasikan potensi penyalahgunaan anggaran. Oke. Meskipun bukti yang Anda temukan tidak cukup kuat untuk menarik kesimpulan langsung, ada indikasi bahwa seseorang mungkin telah melakukan manipulasi dalam laporan tersebut. Namun, Anda juga sadar bahwa proses penyelidikan yang terbuka dapat memicu kegelisahan di antara karyawan dan bisa merusak hubungan antar departemen yang terlibat, atau bahkan beresiko menciptakan spekulasi yang tidak perlu. Di sisi lain, menunda atau mengabaikan masalah ini juga berisiko merusak integritas perusahaan. Sebagai manajer yang bertanggung jawab menjaga transparansi dan integritas dalam organisasi, Anda harus memutuskan langkah terbaik yang harus diambil untuk melanjutkan proses audit. Apa yang harus Anda lakukan untuk menjaga integritas dalam proses audit? A. Menunda audit lebih lanjut sampai ada bukti yang lebih kuat untuk menghindari spekulasi. B. Langsung menyelidiki ketidaksesuaian tersebut secara transparan dan melaporkan hasilnya kepada manajer tingkat atas. C. Mengabaikan temuan tersebut untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang terlibat. D. Hanya memberitahu pihak yang terlibat tanpa melakukan investigasi lebih lanjut. Silakan teman-teman menjawab. Waktunya dimulai dari sekarang dalam 1 menit ke depan. Silakan. Oke, cukup ya teman-teman. Waktu sudah 1 menit. Kita langsung ke pembahasan. Ya, untuk menjawab soal ini usahakan eliminasi 2 jawaban yang negatif tadi. Oke, kita lihat di sini pilihan A sampai D mana yang paling negatif. Kalau menurut saya adalah yang C, mengabaikan. Jika kita mengabaikan berarti kan kita tidak berusaha untuk menerapkan sikap integritas tersebut. Oke, silahkan langsung kita lihat jawabannya apa. Oke, jawabannya adalah B ya teman-teman, jawabannya B. Kenapa B? Oke, kita lihat bersama ya. Jawaban B ini adalah jawaban yang terbaik karena menunjukkan tindakan positif dan transparansi, langsung menyelidiki ketidaksesuaian dengan cara terbuka, menunjukkan komitmen menjaga integritas,
sambil melibatkan manajer tingkat atas untuk mendapatkan perspektif yang lebih objektif dan mengatur langkah-langkah selanjutnya dengan jelas. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mencegah penyalahgunaan lebih lanjut dan memastikan bahwa semua proses audit berjalan dengan baik. Oke, jawaban C tadi kan kita pilih sebagai jawaban yang negatif ya. Nah, ternyata poinnya satu. Oke, jadi dengan mengeliminasi jawaban negatif, kita bisa mencegah poin satu. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, teman-teman bisa baca soalnya. Sebentar, saya besarkan dulu. Oke, silahkan dibaca dan dikerjakan. Saya berikan waktu 1 menit. Oke, saya rasa cukup waktunya. Kita baca soalnya. Sebagai Kepala Departemen Integritas di perusahaan PT Temasek, Anda mendapatkan laporan dari seorang karyawan yang mengklaim bahwa seorang manajer senior terlibat dalam penyalahgunaan anggaran proyek. Karena karyawan tersebut mengungkapkan bahwa ia merasa takut akan pembalasan atau balas dendam jika laporan ini diteruskan lebih lanjut, karena manajer senior tersebut memiliki pengaruh besar di perusahaan. Sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap integritas dan budaya organisasi, Anda dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, Anda perlu memastikan bahwa penyalahgunaan anggaran ini diselidiki dan diperbaiki. Namun, di sisi lain, Anda juga perlu melindungi karyawan yang berani melaporkan potensi masalah tersebut agar tidak merasa terancam. Tugas Anda adalah mengambil langkah yang tepat untuk mendukung karyawan, memastikan integritas perusahaan tetap terjaga, dan memberikan contoh budaya yang transparan dan bebas dari balas dendam. Apa yang seharusnya Anda lakukan untuk mendukung karyawan dan menjaga integritas perusahaan? A. Menunggu sampai laporan resmi datang dari tim audit tanpa mengambil tindakan lebih lanjut. B. Mengabaikan laporan ini karena melibatkan manajer senior yang berpengaruh. C. Memberikan sanksi kepada karyawan yang melapor untuk mencegah kejadian serupa. D. Membangun sistem pelaporan yang melindungi identitas pelapor dan menghindari balas dendam. Oke, untuk langsung menjawab soal seperti ini, cari jawaban yang paling positif. Manakah jawaban yang positif? Kalau menurut saya jawaban paling positif itu adalah yang D. Membangun sistem pelaporan yang melindungi identitas pelapor dan menghindari balas dendam. Intinya dari soal ini ada seorang karyawan yang melaporkan sebuah pelanggaran. Nah, namun yang terlibat dalam pelanggaran tersebut adalah seorang yang berpengaruh, sehingga dia takut akan dikriminalisasi. Jadi, sebagai seorang manajer di perusahaan tersebut, Anda harus melakukan apa? Oke, kalau menurut saya jawabannya yang D. Oke, kita lihat pembahasannya. Apakah jawabannya? Oke, jawaban yang paling benar adalah D. Alasannya, ini adalah langkah yang paling tepat dengan membangun sistem pelaporan yang anonim atau yang dapat melindungi identitas pelapor. Anda menciptakan lingkungan yang aman bagi karyawan untuk melaporkan masalah tanpa takut akan pembalasan. Langkah ini mendukung budaya transparansi dan integritas dalam organisasi yang penting untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4, silahkan teman-teman dibaca, kemudian dijawab, atau boleh di pause videonya. Saya beri waktu dari sekarang. Kita turunkan intensitas waktunya menjadi 50 detik. Silahkan dikerjakan.
Oke, cukup ya teman-teman. Oke, sebentar. Sepertinya soal nomor 4 dan nomor 3 tadi mirip-mirip ya. Oh iya, soalnya sama teman-teman. Oke, untuk soal sama, mohon maaf ya. Tapi intinya kalau soal tentang penyalahgunaan wewenang atau misalnya ada pelaporan sebagai manajer atau atasan, apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya adalah seperti tadi ya, membangun sistem pelaporan yang melindungi identitas pelapor. Jadi jawabannya pasti B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 mungkin ya teman-teman. Ya, soal nomor 5. Nah, oke, silahkan dikerjakan soal nomor 5. Atau boleh di pause videonya untuk membaca soal. Silahkan dikerjakan. Oke, jika sudah kita lanjut. Anda adalah seorang manajer yang berperan penting dalam menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan di perusahaan XYZ. Suatu hari, salah seorang pemangku kepentingan yang telah menjalin kerjasama yang lama dengan perusahaan Anda menawarkan hadiah sebagai bentuk penghargaan atas kerjasama yang baik. Meskipun hadiah tersebut bisa dilihat sebagai ungkapan terima kasih, Anda merasa ada potensi konflik etika karena hadiah semacam itu bisa dianggap sebagai suap atau upaya mempengaruhi keputusan perusahaan secara tidak sah. Anda menyadari bahwa tindakan Anda akan sangat mempengaruhi persepsi terhadap integritas perusahaan dan bisa mempengaruhi hubungan dengan pihak pemangku kepentingan tersebut. Sebagai manajer yang bertanggung jawab, menjaga standar etika dan integritas perusahaan, Anda harus memutuskan tindakan yang tepat untuk menghindari pelanggaran integritas, sembari menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menghindari potensi pelanggaran integritas dalam situasi ini? A. Menyampaikan penolakan yang sopan dan melaporkan insiden ini kepada atasan. B. Menerima hadiah tersebut dengan alasan untuk memperkuat hubungan bisnis. C. Mengabaikan tawaran tersebut karena sudah biasa menerima hadiah dari pihak lain. D. Menunggu hingga ada tekanan lebih lanjut untuk menerima atau menolak. Oke, jawaban yang paling benar yang mana kira-kira teman-teman? Oke, untuk soal integritas, jika ada potensi gratifikasi atau pemberian hadiah untuk mempengaruhi suatu keputusan di dalam organisasi atau instansi, usahakan pilih jawaban yang menolak, teman-teman. Kira-kira jawaban yang menolak yang mana ya? Oke, jawaban yang paling mendekati atau yang positif adalah yang A, menyampaikan penolakan. Oke, apakah jawabannya benar? Kita lihat pembahasan soalnya. Oke, jawaban yang benar yang A. Ini adalah jawaban terbaik karena menunjukkan kepatuhan terhadap kode etik dan menjaga transparansi. Menyampaikan penolakan yang sopan menunjukkan integritas. Sementara melaporkan insiden ini kepada atasan, memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat dapat diambil oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah ini. Tindakan ini mencegah terjadinya masalah lebih lanjut dan menjaga reputasi perusahaan. Oke, jadi kalau ada potensi gratifikasi, teman-teman harus memberikan penolakan, tetapi melakukan penolakan dengan bahasa yang baik dan sopan agar reputasi instansi atau perusahaan kita tetap baik di mata klien atau rekanan gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 6. Oke. Silakan dibaca soalnya atau di pause videonya. Kalau sudah langsung saja kita bahas ya. Anda adalah seorang manajer integritas di perusahaan swasta nasional. Suatu hari Anda mendapatkan informasi yang mengkhawatirkan bahwa beberapa karyawan senior di departemen produksi mungkin terlibat dalam manipulasi laporan produksi untuk mendapatkan bonus yang lebih besar. Oke. Anda tahu bahwa tindakan tersebut bisa merusak reputasi perusahaan, menurunkan moral karyawan lain, dan bahkan beresiko terhadap legalitas perusahaan jika tidak ditangani dengan baik.
Namun, Anda juga sadar bahwa penanganan masalah ini dengan tergesa-gesa atau secara sembunyi-sembunyi bisa menciptakan ketidakpercayaan di dalam organisasi atau memicu masalah yang lebih besar. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap integritas dan transparansi di perusahaan, apa Anda harus memutuskan langkah terbaik untuk menangani masalah ini dengan cepat dan adil. Sementara juga mengurangi dampak negatif bagi perusahaan. Bagaimana Anda seharusnya bertindak untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut dari manipulasi laporan produksi yang melibatkan karyawan senior? A. Menghentikan sementara semua bonus dan melakukan audit internal tanpa memberitahukan siapapun. B. Membiarkan masalah tersebut untuk diselesaikan oleh tim manajer senior yang terlibat. C. Segera memulai audit yang transparan dan melibatkan pihak independen untuk menilai situasi secara objektif. D. Menunggu sampai masalah ini terbukti lebih jelas sebelum melakukan apapun. Oke. Untuk soal ini, hal yang harus teman-teman lakukan adalah membaca kalimat akhir dari soal. Kalimatnya, bagaimana Anda seharusnya bertindak untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut dari manipulasi laporan produksi. Oke. Jadi di soal ini ada kasus manipulasi laporan produksi oleh karyawan Anda. Sebagai seorang manajer di perusahaan ini, apa yang Anda akan lakukan? Oke. Pilihlah jawaban tindakan yang positif tetapi disesuaikan dengan karakteristik soalnya. Di sini diminta tindakan untuk mencegah dampak negatif yang lebih lanjut. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke. Kalau saya melihat soal ini, saya akan menjawab C. Segera melakukan atau memulai audit yang transparan dan melihatkan pihak independen untuk menilai situasi secara objektif. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan masalah ini, sebaiknya pelibatan pihak independen ini diperlukan. Contohnya kalau pihak independen di negara kita itu ombudsman atau KPK. Tapi sekarang KPK sudah masuk menjadi ini ya, salah satu organisasi negara yang tidak independen lagi. Agak susah juga dipercayai KPK sekarang. Oke, coba kita lihat jawabannya apa. Apakah benar C sesuai dengan yang saya pilih? Oke, benar ternyata. Ya, jadi analisis soal saya masih cukup baik. Ya, kita lihat alasannya. Ini adalah langkah terbaik karena menjamin bahwa proses audit dilakukan secara transparan dan objektif. Kata kuncinya adalah transparan dan objektif. Menggunakan pihak independen akan meningkatkan kredibilitas audit dan memastikan bahwa hasilnya tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya auditor itu dilibatkan dari pihak luar untuk sebuah masalah yang seperti di soal ini, itu boleh dilakukan. Namun melihat dulu dari permasalahan yang ada. Gitu. Salah satu langkah untuk menanggulangi terjadinya ketidaktransparan terhadap audit gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Saya besarkan dulu soalnya. Oke, bentar. Sorry. Ya, soal nomor 7 silakan dibaca dan dikerjakan. Oke. Jika sudah, kita lanjutkan untuk pembacaan dan pembahasan soalnya. Oke, Anda adalah seorang manajer di perusahaan PT Bumi Holding yang bertanggung jawab untuk evaluasi kinerja tim dan departemen. Dalam proses evaluasi kinerja tahunan, Anda menemukan beberapa laporan yang tidak konsisten dengan hasil sebenarnya. Beberapa laporan tampak dipoles atau dimanipulasi untuk menunjukkan hasil yang lebih baik dari kenyataan, yang kemungkinan besar dilakukan untuk memenuhi target atau mendapatkan penghargaan.
Sebagai manajer yang berkomitmen pada integritas dan akuntabilitas, Anda harus memastikan bahwa temuan ini ditangani dengan tepat dan transparansi yang dijaga. Namun, Anda juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan Anda terhadap hubungan antar tim dan bagaimana langkah yang Anda ambil bisa mempengaruhi kepercayaan dalam organisasi. Dalam situasi ini, bagaimana Anda akan bertindak untuk memastikan bahwa kebenaran terungkap dan integritas tetap terjaga? Apa yang seharusnya Anda lakukan untuk memastikan bahwa kebenaran terungkap dan integritas tetap terjaga terkait laporan yang tidak konsisten? Oke. A. Mengabaikan temuan ini karena hasil akhir tetap mencerminkan pencapaian yang baik. B. Meminta penjelasan langsung dari pihak yang terlibat dan memastikan data disajikan valid. C. Mengkonfirmasi temuan ini dengan karyawan senior yang mungkin memiliki alasan untuk memanipulasi data. D. Mencari jalan keluar agar laporan yang ada tetap bisa diterima tanpa perlu direvisi. Oke, untuk jawaban ini tadi mungkin sudah kelihatan ya, yang pilihan jawaban A itu poinnya 1. Jadi kalau A ini kan mengabaikan. Nah, kalau kata mengabaikan ini kan kata atau kalimat yang negatif ya. Jadi ini dieliminasi. Kemudian yang B, meminta langsung penjelasan dari pihak yang terlibat. Nah, ini masih boleh karena evaluasi kinerja ini kan juga harus divalidasi dulu, dikonfirmasi apa datanya sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak. Kemudian mengkonfirmasi temuan ini dengan karyawan senior yang mungkin memiliki alasan untuk memanipulasi. Nah, ini kita mengkonfirmasi namun mencari alasannya kenapa dia manipulasi gitu kan. Nah, ini kurang tepat juga ini. Kalau saya mungkin jawabannya B ya. Kalau yang D ini negatif ya. Mencari jalan keluar agar laporan yang ada tetap bisa diterima tanpa perlu revisi. Orang sudah ditemukan pelanggaran masa harus disahkan laporannya, kan salah ya. Yang D dan A salah. Antara B dan C. Kalau saya tadi jawabannya dari saya yang B. Meminta penjelasan langsung dari pihak yang terlibat dan memastikan data yang tersajikan valid. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, benar jawabannya B ya teman-teman ya. Oke, jawabannya B. Kenapa B? Nah, ini adalah langkah yang paling tepat. Langkah pertama adalah berbicara dengan pihak yang terlibat untuk mendapatkan klarifikasi terkait ketidaksesuaian tersebut. Pastikan data yang disajikan valid dan jujur. Tindakan ini menunjukkan pendekatan yang adil dan transparan dan memberikan kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk menjelaskan situasi mereka. Ini juga memungkinkan Anda untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta. Mungkin tadi ada yang jawab C ya. Oke, jawaban C itu bagus, tapi poinnya masih 3. Jadi lebih baik cari jawaban yang merangkum atau bisa menjawab dari permasalahan yang ada. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Ya, 2 nomor lagi ya teman-teman. Oke, sebentar. Kalau dibesarkan bisa enggak? Oke, bisa. Silahkan teman-teman dibaca soalnya atau di pause videonya untuk dibaca soalnya. Kemudian dikerjakan. Silakan. Oke, jika sudah dibaca, mari kita bahas teman-teman. Sebagai seorang manajer yang bertanggung jawab atas evaluasi kinerja tahunan di perusahaan Adios Company, Anda menghadapi situasi yang cukup rumit. Selama rapat evaluasi, Anda mendapati bahwa beberapa laporan karyawan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Laporan tersebut tampaknya telah dimanipulasi untuk menunjukkan hasil yang lebih baik dari yang seharusnya. Dan masalah ini bisa berpotensi merusak integritas perusahaan jika dibiarkan. Oke, jadi soal ini sama dengan soal yang tadi ya, ada manipulasi laporan. Oke, kita lanjutkan. Namun, Anda juga menyadari bahwa membahas masalah ini dapat memicu ketegangan antara divisi-divisi di perusahaan. Banyak orang yang merasa bahwa perbedaan antara laporan yang ada dan kenyataan adalah hal kecil yang tidak terlalu penting.
Sementara Anda merasa bahwa masalah ini harus segera ditangani. Sebagai pemimpin, Anda harus mencari cara yang tepat untuk menangani situasi tanpa merusak hubungan antar tim, namun tetap menjaga integritas perusahaan. Bagaimana Anda harus menangani situasi ini untuk memastikan integritas tetap terjaga tanpa menambah ketegangan antar divisi perusahaan? Oke. A. Menunda pembahasan masalah ini sampai rapat berikutnya untuk menghindari ketegangan. B. Membahas masalah ini dengan terbuka dan mendorong diskusi yang konstruktif untuk menemukan solusi bersama. C. Mengabaikan masalah ini karena tidak ingin menciptakan masalah baru yang tidak perlu. D. Menyelesaikan masalah secara internal tanpa membahasnya dengan seluruh tim. Oke? Hati-hati, pilihan jawabannya agak mengecoh ya teman-teman. Oke, dari soal ini cari dulu jawaban yang paling negatif dari kalimat atau tindakannya. Oke, kalau lihat dari pilihan A, B, C, dan D, yang negatif itu ada dua. Yang pertama, yang C negatif, mengabaikan masalah ini karena tidak ingin menciptakan masalah baru yang tidak perlu. Jadi kalau ada masalah terus diabaikan itu, maka itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena menyalahi etika dan integritas kita sebagai seorang manajer atau karyawan gitu ya teman-teman. Tapi di sini posisinya kita sebagai seorang manajer, jadi tidak boleh yang C ya. Kemudian yang A, menunda pembahasan masalah ini sampai rapat berikutnya untuk menghindari ketegangan. Nah ini mungkin terlihat sebagai jawaban yang memberikan solusi tapi tidak terlalu efektif. Jadi yang mana jawabannya kira-kira? Oke, kita lihat di pembahasannya ya. Oke, jawaban yang benar adalah B, ya. Jawaban yang benar adalah B. Oke. Ya, kenapa B? Kita baca. Ini adalah langkah yang paling tepat meskipun akan ada ketegangan. Mendiskusikan masalah secara terbuka dan konstruktif memungkinkan semua pihak untuk terlibat dalam pencarian solusi yang adil dan transparan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen terhadap integritas dan menciptakan budaya yang sehat di perusahaan, di mana semua pihak merasa diberdayakan untuk berkontribusi dalam perbaikan. Jadi, kenapa jawabannya B? Nah, padahal di B ini masih ada potensi untuk konflik, karena kalau kita lihat dari soalnya, itu ada potensi-potensi ketegangan. Masalah ini jika membahas masalah secara terbuka dapat memicu ketegangan antar divisi-divisi di perusahaan. Nah, fokus kepada pertanyaannya bagaimana Anda harus menangani situasi memastikan integritas tetap terjaga. Oke, jadi utamakanlah nilai utama integritas, yaitu kejujuran, transparansi, komitmen, dan menjunjung tinggi etika gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada laporan yang tidak sesuai, kemudian manipulasi data, pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan, maka utamakanlah jawaban yang mengarah kepada hal yang positif, kemudian bisa memberikan dampak yang baik untuk instansi atau organisasi Anda. Gitu. Jadi jawabannya adalah B, membahas masalah dengan terbuka dan mendorong diskusi yang konstruktif untuk menemukan solusi bersama. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Silakan dibaca teman-teman ya. Nomor 9. Oke, bentar. Oke, silakan dibaca. Oke, jika sudah kita lanjut baca soalnya ya. Anda adalah seorang manajer di perusahaan Wolfbank Securities dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas serta lingkungan kerja yang aman dan etis. Salah satu karyawan melaporkan perilaku tidak etis di tempat kerja, merasa terancam setelah laporan tersebut diteruskan. Rekan-rekannya mulai memberikan tekanan dan bahkan beberapa di antaranya mengancam akan membalas dendam jika karyawan tersebut melanjutkan laporan. Anda menyadari bahwa perlindungan terhadap karyawan yang melaporkan ketidaketisan adalah hal yang penting untuk memastikan keberlanjutan budaya etis di perusahaan dan untuk meminimalkan dampak negatif dari pembalasan terhadap pelapor. Sebagai manajer yang bertanggung jawab atas kebijakan etika perusahaan,
Anda harus memastikan bahwa karyawan yang melapor merasa aman dan dilindungi dari tindakan balas dendam, serta memastikan bahwa kebijakan perusahaan dapat melindungi mereka dalam situasi seperti ini. Apa yang seharusnya Anda lakukan untuk melindungi karyawan yang melaporkan perilaku tidak etis dari ancaman balas dendam? Oke. A. Membiarkan situasi tersebut berlangsung dengan harapan akan mereda seiring waktu. B. Menghukum karyawan yang terlibat tanpa memberi kesempatan klarifikasi. C. Menyalahkan karyawan tersebut karena melaporkan masalah. D. Segera mengimplementasikan kebijakan pelaporan yang aman dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Oke, kalau secara scanning ya, membaca, disimpulkan bahwa ada seorang karyawan yang melaporkan pelanggaran etika di tempat kerjanya. Posisi kita sebagai seorang manajer perusahaan, dan karyawan ini sudah mendapatkan tekanan serta ancaman dari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana kita sebagai manajer di perusahaan tersebut dapat menindaklanjuti terhadap hal yang terjadi atau masalah perilaku pelanggaran etika di perusahaan kita, dan kemudian bisa melindungi karyawan yang melaporkan. Kalau lihat dari jawaban ini, kita rasanya lebih condong ke D. Apakah jawaban D adalah benar? Tapi kita lihat dulu eliminasi jawaban yang negatif. Membiarkan situasi ini negatif, tapi masih bisa direda. Menghukum karyawan yang terlibat tanpa memberi kesempatan. Nah, ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena belum tentu yang dilaporkan itu melanggar dengan berat. Mungkin pelanggarannya bisa berupa kedisiplinan atau hal yang lain. C. Menyalahkan karyawan karena melaporkan masalah. Nah, ini double combo ini, penderitaan bagi pelapor. Nanti kalau misalnya dilakukan ini, maka si karyawan tadi tidak akan mengulangi laporan tadi. Padahal laporan untuk menindak pelanggaran itu, apalagi pelanggaran etika, itu sangat penting ya teman-teman, agar perusahaan tetap terjaga untuk menjadi perusahaan yang berintegritas. Oke, jawaban yang benar adalah D teman-teman ya, sesuai dengan yang saya prediksikan tadi. Oke, kita baca dulu kenapa D jawaban yang benar. Oke, ini adalah langkah yang paling tepat. Dengan mengimplementasikan kebijakan pelaporan yang aman, karyawan akan merasa terlindungi dan dapat melaporkan masalah tanpa rasa takut terhadap balasan atau pembalasan. Selain itu, menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah hal yang sangat penting untuk mendorong pelapor lebih lanjut dan melindungi hak karyawan yang bertindak sesuai etika. Oke, jadi kalau misalnya ada pelanggaran, sebenarnya di dalam sebuah perusahaan itu harus dibuat sistem pelaporan. Misalnya ada pelanggaran itu, dibuat pelaporan yang anonim, tapi didukung dengan data-data dan investigasi yang jelas, sehingga masalah yang ditemukan dapat teratasi dengan cepat gitu ya teman-teman ya. Oke, kita ke soal yang terakhir di nomor 10. Silahkan teman-teman baca atau di pause videonya boleh untuk menjawab soal nomor 10. Silahkan dikerjakan. Oke, jika sudah, kita langsung bahas soalnya. Sebagai seorang manajer di perusahaan Tobah Sejahtera, Anda baru saja menyadari bahwa beberapa perilaku tidak etis mulai terungkap di kalangan karyawan. Nah, ini sama seperti soal yang tadi, ada pelanggaran etika ya. Penyalahgunaan anggaran, manipulasi laporan kinerja, dan ketidaktransparan dalam pengambilan keputusan menjadi beberapa isu yang merusak reputasi perusahaan Anda. Wah, ini sudah besar masalahnya karena dia merusak reputasi. Anda menyadari bahwa untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut dan mengembalikan kepercayaan karyawan serta pemangku kepentingan, sangat penting untuk membangun budaya integritas yang kuat.
Sebagai bagian dari tim manajemen, Anda perlu menemukan cara untuk melibatkan seluruh karyawan dalam inisiatif ini dan membangun budaya integritas yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya dan dinamika yang ada, Anda terus memutuskan langkah mana yang paling efektif dalam membangun budaya di perusahaan. Apa yang seharusnya Anda lakukan untuk membangun budaya integritas yang berkelanjutan di perusahaan? A. Memberikan pelatihan integritas hanya kepada manajer puncak perusahaan. B. Menetapkan program pelatihan yang melibatkan semua karyawan dan memberikan penghargaan bagi mereka yang menunjukkan perilaku etis. C. Mengandalkan kebijakan tertulis tanpa memberikan pelatihan lebih lanjut. D. Membiarkan budaya integritas berkembang tanpa intervensi langsung dari manajemen. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Oke, jadi kalau soal ini, apa yang dilakukan oleh seorang manajer atau atasan untuk mengatasi masalah yang ada, lebih tepatnya tindak lanjut atau konfirmasi lanjut terhadap sebuah masalah yang sudah ada dan sedang berlangsung, itu solusi yang paling efektif itu yang seperti apa? Oke, kalau melihat dari jawabannya, kira-kira yang mana, teman-teman? Ayo. Oke, eliminasi jawaban yang negatif ya, teman-teman. Oke. Yang D, memberikan budaya membiarkan. Nah, ini negatif, jangan dipilih. C. Mengandalkan kebijakan tertulis tanpa memberikan pelatihan, ini negatif. Jadi C dan D kita eliminasi. Yang A, memberikan pelatihan. Nah, ini boleh tapi kurang kurang menyentuh kepada seluruh elemen atau orang-orang yang terlibat di perusahaan. Jadi jawaban yang paling bagus dan paling baik itu adalah yang B kalau menurut saya. Oke, kita lihat jawabannya apa. Oke, jawaban yang benar dan yang paling baik adalah yang B, teman-teman. Oke, kenapa B? Nah, coba kita baca sama-sama. Ini adalah langkah terbaik. Melibatkan semua karyawan dalam program pelatihan akan memastikan bahwa integritas dipahami dan diterapkan oleh setiap individu dalam perusahaan. Selain itu, penghargaan bagi mereka yang menunjukkan perilaku etis, memberikan insentif dan memperkuat komitmen terhadap integritas di seluruh organisasi. Program ini membantu membentuk budaya untuk yang berkelanjutan dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga nilai-nilai etika. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Saya ada beberapa keyword atau kata kunci dari kami tim GMI untuk menjawab soal terkait dengan aspek integritas. Yang pertama ada kejujuran, konsistensi, kebijakan, kesesuaian, tanggung jawab, kepatuhan, etika, disiplin, transparansi, kesetiaan, komitmen. Nah, dari soal-soal yang sudah saya berikan tadi, itu beberapa aspek ini sering muncul. Kalau teman-teman sadari, tadi ada kata kebijakan, kemudian ada kata tanggung jawab, kemudian etika, disiplin, transparansi, komitmen, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi kata-kata kunci ini bisa menjadi sebuah diagnosa atau mencari apa kalimat utama dalam soal untuk menjawab pertanyaan gitu ya, teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih memahami lagi sebenarnya hal yang harus kita lakukan dalam belajar kompetensi manajerial, aspek integritas itu apa saja. Nah, hal-hal yang sudah kita pelajari bersama dari soal-soal yang saya berikan tadi, ya teman-teman, untuk lebih lanjutnya belajar bersama saya, Mr. Prince, salah satu anggota dari tim GMI. Dan jika teman-teman berminat untuk mendapatkan latihan soal atau tryout untuk mempersiapkan tes P3K 2024 ini,
yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 17 April 2025 kalau tidak ada perubahan jadwal ya. Teman-teman bisa melihat di akun sosial media dari tim GMI di Instagram @tim_gmi. Ada TikToknya di @gurumudaindonesia_Indonesia dan YouTube-nya di @gurumudaindonesia948 atau ke YouTube saya yang linknya dari video ini akan saya berikan ke grup ya. Teman-teman bisa menyimak video-video dari kami untuk belajar sebagai persiapan untuk tes P3K tahun ini. Semoga teman-teman dapat mendapatkan manfaat atas video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.